Teman, nama aku Atik Musidan Anas dari Prodi Perbankan Angkatan 2022. Pada kesempatan ini, aku akan melaksanakan ujian tengah semester Matkul Manajemen Inovasi. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang cara berpikir. Apa itu berpikir? Berpikir adalah proses manusia menggunakan otaknya untuk menemukan ide-ide baru atau untuk ilmu baru. Cara berpikir sendiri dibagi menjadi dua. Apa itu? Yang pertama, linear thinking. Apa itu linear thinking? Linear thinking adalah proses berpikir yang dimana jawabannya diset menjadi dua. Apa itu? Yang pertama adalah benar, yang kedua adalah yang pasti salah. Kalian semua pada tahu kan apa itu benar salah? Oke, setelah itu yang kedua, proses berpikir logis yang mengesampingkan jawaban di luar ya dan tidak. Jadi di proses linear thinking ini kita tidak mengasingkan jawaban-jawabannya lain. Jadi kita hanya berpikir ya atau tidak. Yang kedua ada lateral thinking. Apa itu lateral thinking? Lateral thinking adalah kemampuan seseorang menyelesaikan masalah yang kompleks, masalah yang banyak dengan solusi-solusi yang kreatif. Oke, dari buku Michel Michago, linear thinking dibagi menjadi banyak. Dia membagi menjadi 3 grup. Di grup yang pertama, dia ada salah satu caranya, yaitu salah satu jenis linear thinking adalah false and fast. Apa itu false and fast? Yaitu ketika kita proses berpikir dengan cara memutarbalikkan asumsi yang ada. Contoh nih teman-teman, ketika kita tahu nih kursi itu ada 4 kakinya. Di sini siapa yang nggak tahu kalau kursi ada 4 kaki? Aku. Banyak kan? Tapi di sini kita untuk menimbulkan ide-ide baru, kita putar asumsi itu. Jadi kita putar balikan asumsi itu bahwa kursi itu tidak selamanya harus berkaki 4. Di sini aku menemukan ide bahwa kursi juga bisa loh berkaki 3. Nggak selamanya berpikir kreatif itu, berpikir putar balik itu salah. Malah bisa menimbulkan ide baru, seperti berpikir dengan cara false and fast, yaitu berpikir keterbalikan dari fakta yang sudah ada. Oke gitu, teman-teman paham kan? Yang kedua, di grup A ini ada slice and dice. Apa itu slice and dice? Slice and dice adalah cara berpikir dengan memecahkan masalah dengan membagi menjadi lebih kecil agar mudah dipahami dan dikembangkan. Digunakan untuk menyederhanakan masalah yang kompleks atau masalah-masalah yang rumit. Contoh, ketika ada masalah strategi di pemasaran, kita bagi menjadi beberapa aspek nih. Aspek individu, target, audiens, media, maupun peran. Begitu teman-teman. Jadi kalau kita ada masalah yang besar nih, kayak di suatu rumah, kita bagi pekerjaan rumah tuh ada yang menyapu, gimana caranya membersihkan nyapel atau membersihkan migas sehingga semua pekerjaan di rumah selesai, gitu ya teman-teman. Yang ketiga ada namanya cherry split. Apa itu cherry split? Cherry split adalah membagi ide atau masalah menjadi bagian-bagian yang kecil. Mungkin teman-teman berpikir ini hampir sama seperti slice and dice. Emang hampir mirip, tapi berbeda. Di sini cara berpikir cherry split adalah membagi. Jadi seumpamanya kalau di rumah ini ada bagian ruangan, jadi kayak ruang tamu, ruang keluarga, ada kamar-kamar, dan itu membagi-bagi, mengkotak-kotakan sehingga kita bisa lebih mudah menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Yang keempat ini sangat familiar di teman-teman, meskipun pada tahu nih, ada think bubbles. Apa itu think bubble? Kalian masih sering dengar kata-kata mind mapping. Siapa yang nggak tahu nih mind mapping? Sering kan buat pakai kata-kata mind mapping. Jadi teknik mind mapping ini kita menyelesaikan masalah dengan mengorganisir menjadi bentukan gelembung-gelembung atau bulat-bulat sehingga kita bisa menyelesaikan dengan mudah. Contoh nih teman-teman, ketika ada mind mapping kita ada buat lingkaran nih. Yang pertama, pokok-pokok masalahnya seperti rumah. Ada poin pertama, lingkaran pertama berisi kamar. Kita kotakkan lagi menjadi ruang tamu. Kita kotakkan lagi ada kamar mandi. Kita kan gampang nih kalau kita ada masalah, kita organisir kayak perusahaan punya masalah di manajemen,
ada SDM, ada di marketing, ada di OB gitu kan. Kita bisa bagi-bagi nih sehingga kita tahu letak masalah di mana-mana. Oke. Selanjutnya ada scammer. Apa itu scammer? Scammer adalah cara berpikir brainstorming yang membantu menghasilkan ide baru dengan memodifikasi konsep. Memodifikasi konsepnya dengan cara scammer. S-nya adalah substitute atau gantikan. Yang kedua, K, combine. A yang berarti adapt, ya ada adaptasi. M yang berarti modify atau modifikasi. Yang P, put to another use. Yang E, eliminate atau eliminasi. Dan yang reverse atau berkebalikan. Jadi ketika cara scammer ini kita brainstorming untuk memasuki ide baru dengan cara bisa menggabung, menggantikan, beradaptasi, atau menggunakan dengan kita ada pikir yang sudah lama, kita gunakan dengan cara yang baru. Gitu ya teman-teman. Ikuti terus untuk part selanjutnya bagaimana cara linear thinking. Oke, bye-bye. Terima kasih.